Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tiga kabupaten di Bali masuk dalam zona merah rabies, yakni Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. ...28 desa di Buleleng rawan bencana kekeringan. Masyarakat diimbau hemat menggunakan air bersih. Pembatalan World Beach Games tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Bali. Pemprov Bali terus gencar memvaksinasi anjing piaraan maupun anjing liar untuk menanggulangi penyebaran rabies di Bali. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyatakan 3 kabupaten di Bali yang masuk zona merah rabies, yakni Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Pemprov sudah membentuk tim siaga rabies atau TISIRA, namun kasus rabies tetap merebak dan meluas. Hal ini disebabkan sebagian warga belum sadar bahaya virus rabies yang mematikan. Yang 3 itu yang zona merah itu ya Jembrana, Buleleng, dan Karangasem. Itu yang 3 itu gigit yang tertinggi. Itu berapa desa dari 3 kabupaten yang berapa desa? Yang berdesa ya terutama di desa mana itu saya lupa desanya. Nah, kalau sampai banyak ke desa saya Jumlahnya desa. Iya, kalau di TISIRA-nya sudah terbentuk di sana 129 TISIRA paling tinggi di Buleleng. Karena kasus yang tertinggi kita bentuk, kita mengawali dari sana. Dari bentukan TISIRA itu dari Kabupaten Buleleng sudah terbentuk 129 TISIRA sudah terbentuk. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meminta warga tidak melepas liarkan hewan penular rabies karena bisa menularkan virus ke hewan peliharaan. Selain itu, warga juga membawa hewan piaraan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk divaksin secara cuma-cuma atau menunggu petugas yang akan mendatangi rumah warga satu persatu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. SMPN 1 Kuta Utara masih menjadi sekolah favorit di Kabupaten Badung. Sejak beberapa hari terakhir, sekolah ini ramai dengan orang tua murid yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka untuk tahun ajaran baru 2023-2024. Para orang tua beralasan SMPN 1 Kuta Utara menerapkan sistem pembelajaran yang lebih baik dan lulusannya diakui dan berpeluang mendapat pekerjaan. Selain zonasi ya karena favorit juga, di sini dekat juga dengan rumah, sama fasilitas dan yang lainnya juga menunjang. Penyaluran anak-anaknya masalah prestasi, sama kelengkapan sekolahnya, fasilitas yang menunjang. Ini anak yang keberapa Pak Dato? Ini anak yang pertama. Pertama ya. Nah. Ada kendala Pak dalam anak? Selama ini sih untuk jalur online ya. Menurut saya sih kalau kita mengikuti dengan sesuai petunjuk ya lancar, tidak ada masalah. Selain memang zonasi anak saya di sini, saya tinggal di Dalung karena sekolah ini merupakan sekolah favorit. Karena kalau sekolah favorit kan otomatis pasti lebih bagus daripada sekolah yang lainnya. Selain metode belajar yang dinilai baik, SMPN 1 Kuta Utara juga memiliki sarana penunjang serta program ekstrakurikuler yang baik sehingga alumni sekolah ini banyak berprestasi. Sistem penerimaan murid baru tahun ini tetap menggunakan zonasi. Artinya siswa yang diprioritaskan adalah mereka yang tinggal tidak jauh dari sekolah. Sistem ini diberlakukan salah satunya untuk menghapuskan sekolah favorit. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Jalur belakang.
misalnya diterima. Mereka ada ribuan loh di jalur belakang. Sama aja kita merebut hak orang lain kan. Ombudsman RI perwakilan Bali menduga ada anggota dewan yang mencoba mengakali proses penerimaan peserta didik baru PPDB di tingkat sekolah menengah atas. Anggota DPRD itu sengaja menggunakan pengaruh dengan menitipkan siswa ke SMA tertentu tanpa melalui proses penyaringan. Kepala Ombudsman RI perwakilan Bali sudah menerima data siswa yang diterima di sekolah menengah atas negeri atas bantuan salah satu anggota DPRD Bali. Meski belum ada pengaduan resmi, Ombudsman berjanji akan menyelidiki temuan tersebut agar kasus ini tidak terulang. Dalam arti kalau laporan resminya tidak atau belum ya, tetapi informasinya ya dalam arti ada masyarakat yang memberikan informasi ada seperti itu. Tetapi walaupun itu anonim ya intinya, dan data yang diberikan adalah data yang itu tadi yang beredar juga yang seperti teman-teman sampaikan di media sosial. Tapi kalau data tersebut kan itu di tahun 2021 ya, jadi kami juga tidak mungkin menggunakan data yang sudah lama seperti itu karena tentunya informasi-informasi ini juga tetap kami akan lihat dan akan proses terus, akan kita pantau terus apakah betul ya masih ada siswa titipan di proses seleksi. Praktik siswa titipan anggota dewan pada PPDB SMA jelas melanggar undang-undang dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi psikologi anak karena mereka kehilangan kesempatan memperoleh sekolah melalui proses yang benar. Wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak boleh kita memilah-milah atau memilih orang yang punya kewenangan tinggi, orang pejabat tinggi, atau bahkan anggota dewan kalau menitipkan seseorang ini diterima. Padahal harusnya rombelnya yang 2 kelas, yang 1 kelas diumpetin, yang 1 kelas dibawakan ke publik. Oh, cuma menerima rombel, 1 rombel. Loh, 1 kelasnya ini untuk apa? Untuk memberikan susupan orang-orang yang menitip-nitip. Nah, inilah yang saya tidak suka. Karena apa? Saya sangat mengatakan ini mencederai hak anak. Nah, kita boleh berpikir tentang orang tuanya, tapi bagaimana hak anak ini? Bagaimana psikologi anak jika dia tidak bisa sekolah? Sebelumnya, sejumlah orang tua wali siswa yang tidak diterima di sekolah negeri mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Mereka menduga ada kejanggalan dalam PPDB SMA tahun 2023 karena tidak transparan dan diduga ada praktik titipan siswa. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.